Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai suhu dan termometer. Apa itu suhu? Suhu didefinisikan sebagai ukuran atau derajat panas dinginnya suatu benda atau sistem. Sedangkan sifat termometrik adalah sifat-sifat benda yang mudah berubah akibat adanya perubahan suhu. Contohnya, panjang logam, volume zat, hambatan listrik suatu kawat, tekanan, dan volume gas. Selanjutnya, bagaimana dengan kalibrasi termometer? Jadi termometer adalah alat yang dipakai untuk mengukur suhu suatu benda. Saya rasa kalian semua juga sudah tahu. Lalu bagaimanakah kalibrasi termometer itu? Sebuah termometer dikalibrasi itu dibutuhkan untuk mengukur atau mengatur skala tekanan titik bawah dan titik atasnya. Kalibrasi sendiri merupakan penetapan tanda-tanda untuk pembagian skala pada suatu termometer. Adapun langkah-langkah kalibrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan titik tetap bawah biasanya didasarkan pada air yang sedang membeku atau es. Menentukan titik tetap atas biasanya didasarkan pada suhu air yang sedang mendidih atau direbus. Yang ketiga, menentukan jumlah skala di antara titik-titik tetap. Dan langkah yang keempat, baru kemudian bisa memperluas skala di luar titik tetap. Nah, sekarang mengenai termometer yang sudah kita kenal selama ini. Ada 4 macam termometer, yaitu Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Ini adalah yang sudah kita kenal selama ini. Ya. Jadi sudah ada penentuannya, titik atasnya masing-masing adalah Celsius 100, Fahrenheit 212, Kelvin 373, dan Reaumur 80. Untuk titik bawahnya masing-masing, Celsius adalah 0, Fahrenheit adalah 32, Kelvin adalah 273, dan Reaumur adalah 0. Nah, perbandingan-perbandingan dari 4 termometer ini adalah sebagai berikut. Kita melakukan sebuah konversi untuk skala Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Jika kita hitung panjang skalanya masing-masing adalah C banding dengan F banding dengan K banding dengan R sama dengan 100 banding 180 banding 100 banding 80. Angka ini bisa kita perkecil atau kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan angka yang sama, yaitu 20. Maka akan menjadi perbandingan seperti di bawah ini. Celsius banding Fahrenheit banding Kelvin banding Reaumur nilainya sama dengan 5 banding 9 banding 5 banding 4. Paham ya? Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa angka 100, 180, dan 100 dan 80 ini didapatkan dari nilai panjang skala termometernya. Jadi 100 dikurangi 0, 100. 212 dikurangi 32, 180. 373 dikurangi 273 adalah 100. Dan yang terakhir 80 dikurangi 0 adalah 80. Lalu angka perbandingan ini kita sederhanakan menjadi seperti di bawah ini. Baik, saya lanjutkan. Sehingga untuk mengubah nilai pengukuran suhu dari satu skala ke skala yang lain adalah jika kita ingin merubah dari Celsius menuju ke Fahrenheit, misalkan diketahui dihitung dengan Celsius menunjukkan angka 20 derajat. Angka 20 derajat Celsius itu kalau dihitung dengan Fahrenheit angkanya jadi berapa ya? Nah, ini kita menghitung menggunakan persamaan ini. Jadi kalau diketahui Celsius menuju ke Fahrenheit, maka F sama dengan 9 per 5 kali C ditambah 32. Akan saya jelaskan. Kenapa 9 per 5? Kita lihat angka perbandingannya. Fahrenheit memiliki angka 9. Celsius memiliki angka 5. Oleh karena itu, jika dari Celsius menuju ke Fahrenheit, angka yang dituju yang kita letakkan di atas. Jadi kalau dituju adalah Fahrenheit-nya, maka Fahrenheit sama dengan angkanya Fahrenheit 9 kita taruh di atas, di per bawahnya adalah angka Celsiusnya, yaitu angka asalnya. 9 per 5 kali Celsius, hasilnya ditambah dengan 32. Mengapa perlu ditambah dengan 32? Di sini saya ulangi, karena titik bawahnya Celsius adalah 0, titik bawahnya Fahrenheit adalah 32. Sehingga kalau kita konversikan dari Celsius menuju ke Fahrenheit, perlu kita tambah dengan bilangan 32. Kalau kita balik dari Fahrenheit ke Celsius, maka Celsius sama dengan 5 per 9 dalam kurung F-32. Jadi kalau dari Fahrenheit menuju ke Celsius, itu yang diketahui Fahrenheit itu angkanya berapa, dikurangi dulu dengan 32. Baru kemudian dikalikan dengan 5 per 9. Jadi kebalikannya sama atasnya. Ya, kalian tidak boleh kebalik. Lihat. Jadi kalau dari Celsius ke Fahrenheit ini, kalau Fahrenheit ke Celsius adalah angkanya ini. Dari Celsius ke Reaumur menggunakan persamaan karena yang dituju Reaumur, angka Reaumurnya berapa? 4, kita taruh di atas, 4 per 5 kali C.
Dari Reaumur ke Celsius dibalik, Celsiusnya sama dengan angkanya 5, 5 per 4 kali Reaumur. Dari Reaumur ke Fahrenheit, sama, angka Fahrenheitnya kita taruh di atas, 9 per 4 kali R, dalam kurung ditambah 32. Tadi saya jelaskan di depan, kenapa kok ditambah dengan 32. Kita lihat bahwa Reaumur memiliki angka titik bawahnya 0, dan Fahrenheit juga 32, sama dengan Celsius. Maka perlu tambah 32. Dari Fahrenheit ke Reaumur, maka Reaumur sama dengan angka Reaumur tertaruh di atas, yaitu 4 per 9 kali F min 32. Dari Celsius ke Kelvin ini yang paling mudah. Kenapa? Karena Celsius dan Kelvin masing-masing memiliki angka 100, sehingga perbandingannya 1:1. Maka dengan demikian, dari Celsius menuju ke Kelvin, didapatkan Kelvin itu sama dengan Celsius ditambah dengan 273. Jadi perlu hanya ditambah angka bawahnya saja, yaitu 273. Ya. Lanjut, dari Kelvin menuju ke Celsius dibalik. Maka dari Kelvin menuju ke Celsius sama dengan K dikurangi 273. Reaumur ke Kelvin, Kelvin sama dengan 5 per 4 kali R plus 273. Dari Kelvin ke R sama dengan 4 per 5 kali K min 273. Perhatikan atas dan bawah ini ada bedanya. Yang atas ini kalau dari Kelvin itu maka itu dihitung dulu, baru hasil tambahkan 273. Tapi kalau dari Kelvin ke Reaumur, itu nilainya Kelvin dikurangi 273 dulu, baru kemudian dikalikan 4 per 5. Dari Kelvin ke Fahrenheit, 9 per 5 kali K min 273 ditambah 32. Dari Fahrenheit ke Kelvin, 5 per 9 dalam kurung F min 32 plus 273. Intinya anak-anak, bahwa yang di dalam kurung ini adalah angka atau operasi yang harus diselesaikan dahulu. Jadi yang di dalam kurung diselesaikan dahulu, baru dilanjutkan dengan operasi penjumlahan ataupun pengurangan yang berikutnya. Demikian, saya lanjutkan. Nah, secara ringkas rumus di atas tadi bisa disederhanakan sebagai berikut, yaitu Celsius C min CB per CA min CB sama dengan F min FB per FA min FB sama dengan K min KB per KA min KB sama dengan R min RB per RA min RB. Maksudnya ini gimana? Maksudnya adalah bahwa CB, CA ini artinya CB artinya titik bawah atau batas bawah termometer Celsius. FB berarti titik bawah termometer Fahrenheit. Demikian juga dengan KB dan RB, masing-masing untuk termometer Kelvin dan Reaumur. Sedangkan yang CA, FA, KA, RA ini adalah titik atas dari masing-masing termometer, baik Celsius, Fahrenheit, Kelvin maupun Reaumur. Persamaan ini bisa kita gunakan per potong atau per parsial. Maksud saya adalah ketika diketahui Celsius disuruh merubah ke dalam Fahrenheit, maka kita hanya bisa menggunakan ini saja. C min CB per CA min CB sama dengan F min FB per FA min FB. Yang belakangnya nggak perlu kita pakai. Paham ya? Kalau diketahui Fahrenheit disuruh merubah ke Reaumur, berarti cuma yang kita pakai adalah F min FB per FA min FB sama dengan R min RB per RA min RB. Artinya yang persamaan K dan C tidak perlu kita pakai. Nah, untuk lebih jelasnya nanti biar kalian lebih paham bagaimana cara menggunakan persamaan ini, nanti kita akan melihat di contoh soal yang akan saya sertakan pada akhir video ini. Lanjutnya dulu, untuk melakukan konversi skala termometer yang belum diketahui skalanya, misalnya kita punya sebuah buah termometer yang kita masih blank, belum tahu itu namanya termometer apa. Bukan Celsius, bukan Reaumur, bukan Kelvin. Katakanlah itu termometer X dan termometer Y. Ya, titik bawahnya X adalah XB, bawahnya Y adalah YB, atasnya masing-masing adalah XA dan YA. Maka persamaan yang kita pakai untuk menentukan, misalkan diketahui termometer X itu diukurkan pada sebuah benda dan kemudian menghasilkan sebuah suhu, di mana suhunya sudah diketahui sekian derajat X dan diminta untuk mencari atau merubahnya atau mengkonversinya dalam termometer Y. Maka persamaan yang digunakan adalah X min XB per XA min XB sama dengan Y min YB per YA min YB. Nanti akan ada contoh soalnya. Oke anak-anak, jika Anda masih belum memahami penjelasan saya dari awal sampai akhir sampai sini, Anda bisa mengulanginya kembali dari awal, pelan-pelan dan diperhatikan, dan Anda sampai betul-betul mengerti, baru kemudian nanti bisa melihat contoh soal berikut ini. Kita sekarang akan beralih ke contoh soal. Nah, ini adalah contoh soal dan penyelesaiannya. Yang pertama, sebuah benda jika diukur dengan termometer Celsius menunjukkan suhu 50 derajat Celcius. Tentukan berapakah suhu yang terukur jika menggunakan termometer skala Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin.
Secara mudah kita bisa langsung memasukkan ke dalam persamaan yang tadi sudah kita bahas di depan, yang sudah saya contohkan di depan, yaitu kalau dari C menuju ke R, persamaannya adalah R sama dengan 4 per 5C. Maka ini sama dengan 4 per 5 kali 50 derajat Celcius, kita masukkan angkanya, hasilnya adalah 40 derajat, ini seharusnya bukan C tetapi R ya. Jadi ini adalah 40 derajat reamur. Jadi ini bukan C tetapi seharusnya ini adalah R. Ya, oke. Berikutnya yang B, Fahrenheit. Dari Celcius menuju ke Fahrenheit. Persamaannya 9 per 5 kali C derajat Celcius ditambah dengan 32. Maka ini kita masukkan angkanya 9 per 5 kali C-nya diketahui 50. 50 dicoret dengan 5 bisa ya. Ini menghasilkan 10 kali 9 90. Hasilnya 90 ditambah dengan 32. Maka 122 derajat. Dari mana 32 ini? Tadi sudah saya jelaskan di depan. Kalau Anda masih belum paham ataupun lupa, silahkan diulangi kembali di penjelasan saya mengenai rumus tadi. Dari Celcius menuju ke Kelvin, tinggal ditambah dengan 273 saja. Jadi diketahui 50 derajat ditambah dengan 273, maka hasilnya sama dengan 323 Kelvin. Contoh soal yang kedua. Pada suhu berapakah skala Celcius dan Fahrenheit menunjukkan hasil pengukuran yang sama? Hubungan antara Celcius dan Fahrenheit adalah sebagai berikut, bahwa Fahrenheit sama dengan 9 per 5 kali C ditambah dengan 32. Karena skala C sama dengan F, maka di sini C sama dengan F. C sama dengan 9 per 5 kali C ditambah dengan 32. Kita masukkan persamaannya, yang sama-sama C kita pindah. Ya, ini kita pindah ruas ke kiri menjadi min. C min 9 per 5C sama dengan 32. Maka C dikurangi min 9 per 5C, hasilnya adalah min 4 per 5C sama dengan 32. C sama dengan 32 dikalikan dengan min 5 per 4. Dari mana min 5 per 4? Dari hasilnya dari 32 dibagi dengan min 4 per 5. Tetapi kemudian karena secara matematika, kalau dibagi dengan bilangan per, maka kemudian pembilangan dan penyebutnya dibalik. Ya, jadi dikalikan. 32 kali min 5 per 4. Hasilnya adalah minus 40 derajat Celcius. Jadi, suatu benda yang suhunya minus 40 derajat Celcius, apabila diukur dengan termometer skala Fahrenheit, hasilnya adalah min 40 derajat Fahrenheit. Itu yang saya jelaskan pada contoh soal yang kedua. Yang terakhir masih ada satu contoh soal lagi, anak-anak. Nah, ini tadi tentang termometer X dan Y. Diketahui termometer X pada es yang sedang melebur menunjukkan angka minus 10 derajat X dan pada air yang mendidih menunjukkan angka 110 derajat X. Jika suatu benda suhunya adalah 20 derajat Celcius, hitunglah skala yang ditunjukkan oleh termometer X. Penyelesaiannya, rumus yang kita gunakan adalah rumus C min CB per CA min CB sama dengan X min XB per XA min XB. Loh, kenapa pakai rumus ini, Pak? Iya, karena ini yang diketahui adalah termometer X dan termometer C. Maka untuk memudahkan, X kita tulis X, C kita tulis C. Demikian ya. Nah, sekarang diketahui bahwa suhu diukur oleh termometer Celcius adalah 20 derajat. Maka ini kita masukkan dalam angka C sini. 20 min CB. CB adalah titik bawah termometer Celcius. Anak-anak sudah tahu titik bawah termometer Celcius berapa? 0. Betul. 20 min 0 dibagi dengan CA min CB, titik atasnya berapa Celcius? 100 dikurangi 0 CB-nya sama dengan X ini yang mau kita cari, min. Nah, kita lihat titik bawahnya ini yang saya lingkari pakai mouse. Titik bawahnya ini diketahui adalah minus 10. Maka kita masukkan X min minus 10 per titik atasnya 110. Kita masukkan 110 min minus 10. Maka menjadi 20 per 100 sama dengan X plus 100 per 110 plus 100. 20 per 100 sama dengan X plus 10 per 120. Selanjutnya kita lakukan perkalian silang. Ya, 20 kali 120 sama dengan 100 kali X plus 10. Langkah berikutnya ini, langkah berikutnya ini, langkah berikutnya ini, saya kira Anda bisa memahaminya sendiri, ya kan? Kemudian hasil akhirnya X sama dengan min 760 dibagi 100, nilainya adalah minus 7,6 derajat X. Jadi,
suhu 20 derajat Celcius kalau diukur dengan menggunakan termometer X, hasilnya adalah minus 7,6 derajat X. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi suhu dan termometer. Kalian pelajari kembali dari depan sampai belakang, termasuk juga cara penyelesaian soalnya bisa Anda pelajari baik-baik supaya Anda bisa memahami dengan sangat benar. Setelah ini Anda kemudian akan ada tugas, yaitu untuk menyelesaikan soal, mengerjakan dan mengumpulkannya di Microsoft Teams. Soal sudah saya siapkan di sana, Anda tinggal membuka kelas kalian, melihat tugasnya dan mengerjakannya, dan jangan sampai mengumpulkan dengan terlambat. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih.